Oke, di bagian pertama kita sudah bedah operasi senyap di udara. Tapi, ternyata operasi pembersihan yang sesungguhnya, yang paling rapi, itu justru terjadi di darat. Jauh setelah Munir meninggal. Dan ini semua berpusat pada satu hal, sebuah dokumen negara yang hilang lenyap dari dalam istana. Jadi pertanyaan besarnya kan ini, gimana caranya pejabat-pejabat tinggi yang namanya udah jelas-jelas disebut oleh tim pencari fakta bentukan presiden sendiri, kok bisa lolos dari jerat hukum? Nah, inilah yang akan kita audit. Kita akan telusuri secara sistemik bagaimana jejak-jejak penting itu dihapus. Nah, ini dia barangnya. Inilah pusat dari semua masalah. Laporan akhir tim pencari fakta atau TPF. Bisa dibilang, semua kunci ada di dalam dokumen ini. Dan hilangnya laporan inilah yang secara efektif meruntuhkan semua upaya mencari keadilan. Oke, audit pertama kita, daftar nama. Mari kita buka laporan TPF dan lihat siapa saja sebenarnya yang menurut mereka harus diperiksa mendalam. Coba perhatikan nama-nama ini. Ini bukan orang sembarangan. Kita bicara soal Kepala BIN, AM Hendro Priyono. Lalu ada Deputi VBIN, Mujdi PR. Dari sisi Garuda ada dirutnya Indra Setiawan. Apa yang TPF lihat? Jelas, mereka melihat ada sebuah mata rantai komando, sebuah hubungan kerja antara institusi intelijen negara dengan maskapai penerbangan nasional. Dan ini salah satu anomali data yang paling mencolok dari temuan TPF. 27. Ada 27 panggilan telepon antara Polikarpus yang kita tahu adalah eksekutor di lapangan dengan Deputi VBIN Mujdi PR. Dan ini dalam satu hari. Kalau kita pakai logika intelijen, frekuensi setinggi ini bukan sekedar ngobrol biasa. Ini menunjukkan adanya hubungan operasional yang sangat-sangat intens. Tapi anehnya, disinilah kejanggalan sistemiknya muncul. Walaupun TPF sudah merekomendasikan penyidikan, walaupun ada bukti komunikasi sekuat itu, nama-nama besar tadi di pengadilan statusnya cuma jadi saksi, bukan terdakwa. Pertanyaannya, kenapa? Mekanisme apa yang melindungi mereka? Nah, untuk menjawab itu, kita perlu bedah perisainya. Ada sebuah doktrin dalam dunia intelijen yang memang dirancang khusus untuk memutus rantai pertanggungjawaban. Namanya plausible deniability. Gampangnya, ini adalah doktrin penyangkalan yang masuk akal. Jadi sistemnya sengaja dibuat terputus-putus. Tujuannya, supaya kalau ada operasi yang gagal atau ketahuan, pejabat paling tinggi bisa dengan mudah bilang, saya tidak tahu menahu soal itu. Dan secara struktural, klaim dia itu jadi susah dibantah. Kita pakai analogi ya, biar gampang. Bayangin BIN dan Garuda itu dua gedung yang benar-benar terpisah. Sistemnya beda, aturannya beda. Seharusnya gak ada jalur resmi yang menghubungkan keduanya untuk operasi semacam ini. Nah, Polikarpus ini, dia itu ibarat kabel ilegal yang ditarik diam-diam untuk menyambungkan kedua gedung itu. Sebuah koneksi tidak resmi untuk operasi khusus. Dan jangan salah, TPF itu nggak bodoh. Mereka sudah mengantisipasi alasan ini. Jadi waktu pihak BIN bilang, oh sistem kami itu kompartementasi, jadi tiap deputi jalan sendiri-sendiri, TPF membantahnya. Kesimpulan TPF jelas, dalam sistem seperti ini, satu-satunya kontrol, otoritas tertinggi tetap ada di tangan Kepala BIN. Titik. Coba kita lihat perbandingannya. Ini jelas sekali. Di kolom kiri, ini alasan resmi jaksa kenapa nama-nama besar itu nggak jadi terdakwa. Katanya bukti kurang, ada sistem kompartementasi, dan seterusnya. Sekarang lihat kolom kanan. Ini temuan TPF yang justru membantah semua itu. Ada puluhan telepon, ada surat tugas yang dibuat backdated alias tanggal mundur, dan ada kesimpulan soal otoritas tunggal Kepala BIN. Kelihatan kan? Ada jurang yang sangat dalam antara temuan fakta dan proses hukumnya. Kalau semua kejanggalan tadi dirasa belum cukup, nah, ini dia pukulan finalnya. Satu langkah yang secara efektif menghancurkan seluruh bangunan bukti yang sudah disusun TPF. Ini adalah puncak dari penghancuran jejak. Lihat polanya. Sejak awal, TPF ini memang sudah dibuat susah. Anggarannya sengaja nggak dicairkan. Mau lihat dokumen penting sertijab BIN? Ditolak. Panggil pejabat tinggi untuk diperiksa? Mangkir terus. Bahkan minta salinan BAP Hendro Priyono dari Polri pun gak dikasih. Ini bukan kejadian 1-2 kali. Ini adalah sebuah pola sabotase yang sistemik. Maka kesimpulan auditnya jadi sangat dingin dan logis. Hilangnya laporan TPF itu bukan sekedar salah taruh atau keteledoran administrasi biasa. Bukan. Ini adalah audit yang sengaja digagalkan oleh sistem itu sendiri. Dan ini dia akibat fatalnya. Prosesnya resmi, laporan diserahkan ke presiden. Tapi setelah itu, dinyatakan hilang oleh Sekretariat Negara. Apa artinya?
Artinya, semua rekomendasi hukum yang ada di dalam laporan itu jadi tidak punya dasar hukum lagi. Laporannya nggak ada, rekomendasinya dianggap nggak ada. Selesai, dalangnya aman. Lalu, apa kesimpulan dari semua ini? Dari audit ini kita bisa lihat, kasus Munir itu lebih dari sekedar kasus pembunuhan. Ini adalah sebuah studi kasus, sebuah cetak biru tentang bagaimana sebuah sistem bisa melindungi dirinya sendiri. Poin kuncinya di sini. Kasus ini nunjukin ke kita semua bagaimana mekanisme kekuasaan itu bisa bekerja untuk menghapus jejaknya sendiri. Dan alat yang dipakai itu bukan pistol atau bom, tapi birokrasi, prosedur hukum yang dipelintir, dan yang paling pamungkas, penghilangan dokumen secara resmi. Ini tentu meninggalkan satu pertanyaan besar untuk kita semua, yang masih sangat relevan sampai sekarang. Kalau dokumen negara sepenting ini saja bisa dihilangkan begitu saja, coba kita pikirkan, apalagi yang bisa atau mungkin sedang mereka sembunyikan dari kita. Karena itulah, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menjadi pengarsip, menjadi penjaga ingatan. Jangan biarkan kasus ini dan nama-nama di dalamnya dihapus oleh sistem. Jadi, tugas kita adalah untuk terus membicarakannya. Bagikan hasil audit ini. Anggap ini sebagai cara kita melawan lupa yang sistemik. Karena kebenaran mungkin bisa disembunyikan, tapi tidak akan pernah bisa dimatikan. Oke.